Halo seluruh, ada pernyataan seperti ini. Teori terus, ilmu-ilmu YouTube terus, ilmu sosial media terus. Sekarang yang menjadi pertanyaannya seluruh, seberapa pentingkah teori dalam kita praktek di pertanian? Seberapa pentingkah ilmu YouTube untuk pertanian? Nah, kita akan membahas itu seluruh. Tapi jangan lupa sebelum kita membahasnya, di like dulu, di komen, di subscribe yang belum subscribe, di share nanti kalau video ini penting dan berguna untuk teman-teman share. Nah, sebelum saya membahasnya, saya mau tanya dulu sama teman-teman semua yang nonton video ini. Penting nggak sebuah teori atau sebuah video di YouTube, di sosial media yang lain untuk kita aplikasikan di dunia pertanian kita, di tanaman kita? Penting nggak? Tulis di kolom komentar teman-teman ya. Nah teman-teman, kita sambil membahas ini, kita sambil memetik cabai, karena ini waktunya kita sedang memetik cabai. Ini tanaman cabai sudah tua teman-teman, jadi ya sudah, keadaannya sudah seperti itulah, tapi tetap kita rawat karena saat ini pun harga masih lumayan pedas teman-teman. Nah teman-teman, adanya sebuah praktek itu karena adanya sebuah teori. Nah gitu teman ya, kita bisa nyangkul itu diawali dengan sebuah teori, walaupun teori itu tidak dibukukan ataupun dijelaskan secara mendetail, tapi mencangkul itu kita tetap memakai teori teman-teman. Kita menanam cabai atau menanam apapun itu, kita pasti menggunakan teori. Contoh menanam cabai, teorinya menanam cabai seperti ini, tanah harus dilubangi dulu, baru kita masukkan ke dalam cabai, ke dalam situ, terus kita tutup sama tanah, terus kita siram dengan air. Ada sebuah teori seperti itu. Nah terus ada lagi teori-teori yang lain, teori memupuk pertanaman. Kita menggunakan NPK 1616 sebanyak 2 gram per tanaman. Itu sebuah teori teman-teman. Jadi teori ini menurut saya itu penting sekali teori ini. Apalagi video-video di YouTube itu penting, karena video di YouTube itu bersumber dari pengalaman, dan teori-teori itu bersumber juga dari pengalaman teman-teman. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau sebuah teori dianggap tidak penting, itu menurut saya kurang setuju teman-teman ya. Yang jelas teori itu penting. Terlepas nanti teori itu dimodifikasi di lapangan dengan adanya pengalaman bertahun-tahun, teman-teman semua nanti misalnya jadi petani cabai rawit, adanya sebuah teori tanah harus seperti ini, digulutannya harus tingginya menurut teori segini, harus diberi pupuk kandang segini, diberi dolomit segini. Itu teorinya misalnya seperti itu. Tapi di pengalaman teman-teman, ketika teman-teman sudah berapa tahun melakukan aktivitas pertanian, menanam cabai, itu teman-teman kan bisa melihat bagaimana keadaan tanah tadi. Tanah yang subur yang seperti apa? Oh, tanahku kurang seperti ini, tanahku keras, harus tak kasih sekam padi misalnya, harus tak banyain pupuk komposnya misalnya, tak banyain tai ayamnya, pupuk kimianya harus segini. Nah mungkin di sebuah teori tidak menjelaskan sedetail itu, karena teori ini dia adanya sebuah teori, mungkin dia teorinya ini di tanah yang sudah subur. Jadi teori menanam cabai itu dikasih pupuk dasar dulu untuk mengolah lahan,
NPK, TSP, KCL misalnya teorinya. Pupuk kandangnya 1 goni, NPK-nya 5 kilo, terus KCL-nya misalnya 2 kilo, TSP-nya 2 kilo, disebarkan di dalam bedengan di tengah-tengah. Terus nanti dolomitnya mungkin 10 kilo dan sebagainya. Itu adalah teori, teman-teman. Kita praktekkan di tanah yang masih baru, kita praktekkan seperti itu masih oke, bagus. Tapi ketika kita pindah lokasi tanam di tanah yang sudah lama kita gunakan, otomatis teori itu masih kita pakai, cuman kita modifikasi. Nah, seperti itu ya. Kalau tadi pupuk kandangnya itu 1 karung, bisa kita tambahkan lagi menjadi 5 karung misalnya. TSP-nya kita tambahkan menjadi berapa kilo, KCL-nya berapa kilo, NPK-nya berapa kilo. Jadi tetap kita menggunakan teori tadi, cuman kita modifikasi. Nah, gitu teman-teman ya. Terus kita lihat lagi di channel-channel YouTube. Alah, ilmu-ilmu YouTube kayak gitu. Tapi teman-teman semua tetap melihat YouTube gitu loh. Tetap melihat YouTube. Seperti saat ini ketika kita membahas ini, itu tetap teman-teman lihat. Contoh saja saat mencari solusi mengatasi lalat buah. Banyak sekali di situ. Ada yang menggunakan kapur barus, ada yang menyemprotkan insektisida, ada yang memberikan perangkap petrogenol, perokop, ada juga yang memberikan gantungan bau-bauan supaya hilang. Semuanya itu teori di YouTube berdasarkan dari pengalaman masing-masing. Nah, tinggal kita yang melihat, bijak tidak menilai teori-teori hasil praktek dari teman-teman di YouTube tadi. Misalnya saya pernah mempraktekkan juga yang menggunakan kapur barus. Awalnya bagus, tidak ada yang menghinggap lalat buah tadi. Tapi lama kelamaan karena mungkin lalat buahnya sudah kebal terhadap kapur barus tadi, ya tersengat juga. Nah, kita cari solusi yang lain gitu, cari solusi yang lain. Kita berikan bau-bauan, terus kita beri perangkap petrogenol di luar supaya lalat buah tidak masuk ke dalam dan terperangkap di luar. Kan seperti itu teman-teman. Ada juga yang menggunakan insektisida, cocok di daerah dia. Itulah teorinya yang kita adopsi ke dalam lahan kita. Cuman kita harus memodifikasi. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi menurut saya teori itu sangat penting. Nah, oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah melihat video ini. Terima kasih teman-teman.